bagi saya untuk mengikuti ajaran Yesus. Begitu dia, Pak. Oke, berarti tetap landasan kebenarannya kan sesuai dengan Bible ya. Ya, Dalam nas pasti. ini jawabannya sama dengan Pak. Ya, berarti sama ini jawabannya dengan Pak Yohanes Ya. Ruru tadi. Oke, tapi yang beda tadi itu Pak Jospen beda. Nah, gini Pak, menurut Bapak yang Injil itu 4 ini atau termasuk surat Paulus, Pak? Silakan. Nah, begini dia, Pak, ya. Sekarang kan sudah berkembang pemahaman Injil. Sampai sekarang saya nggak ngerti artinya Injil itu apa. Kalau kita menggunakan etimologi yang benar ya. Karena yang saya pahami sampai sekarang setelah saya selidiki, Injil itu kan berasal dari bahasa Arab. Sedangkan bahasa Yunaninya Evangelion, yang artinya adalah kabar baik. Makanya tulisan-tulisan kabar baik itu bagi saya, seluruh berita kabar baik yang berhubungan tentang kedatangan Yesus Kristus, itulah dia Evangelion itu. Kalau menurut Bapak, sekarang boleh saya bertanya sekali Pak, nanti Bapak jawab atau tidak pun nggak apa-apa ya. Kalau menurut Bapak Injil yang berbahasa Arab itu artinya apa itu Pak? Nggak dijawab pun nggak apa-apa. Baik, saya jawab. Injil itu adalah nama ketetapan yang diberikan kepada Nabi Isa. Saya rasa simple things. Itu sih jawaban Pak. Tetap Artinya berarti nggak ada ya? Artinya nggak ada ya? Injil itu nama kitab atau nama ketetapan yang diberikan kepada Nabi Isa. Sama halnya Torah. Torah Ya. itu di dalam Islam adalah ketetapan yang diberikan kepada Nabi Musa. Zabur adalah ketetapan yang diberikan kepada Nabi Daud. Dan Al-Quran ini juga kitab atau ketetapan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya dasarnya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja sih simple. Maksud saya begini Bang, karena Bang sudah jawab, saya ingin meluruskan ya. Al-Quran, Quran itu artinya bacaan dalam bahasa Indonesia, benar nggak atau saya salah? Ya, Al-Quran itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu bacaan. Oke, Torah itu kan bahasa Ibrani ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya hukum. Atau dalam bahasa Inggrisnya law itu ya. Ya, Tapi bisa nggak kalau ya saya tanggapin dikit Pak. Bang. Hukum itu termasuk ketetapan nggak Pak? Iya, itu berupa ketetapan. Tetapi arti ketetapannya itu adalah hukum. Artinya apa? Terjemahannya apa itu maksud saya? Injil berasal dari kata anjala, yaitu ketetapan atau cahaya yang kemudian membenarkan kitab Taurat. Itu sudah ya. Oke. Jadi karena tadi ada pertanyaan balik, ini bagus, sangat mengedukasi ya. Jadi tidak apa-apa bertanya. Dan itu datangnya duluan yang diyakini secara universal. Kan gitu. Maka kita membantu misi kekristenan amanah agung gitu kan. Oke, Karena Islam ini kan karena Islam ini kan belakangan. Maka yang kita uji adalah yang kita anggap, coba dulu kita bicara kebenaran kekristenan gitu loh. Kalau benar, makanya kita mau membantah dengan bantahan sesuai dalil yang bukan opini pribadi gitu Pak, sesuai dengan nas saja. Nah Pak, kalau tentang yang diterjemahkan di bahasa Indonesia kan memang Injil ya, itu masalahnya. Nah ini ternyata Pak Ginting memberikan edukasi bahwa itu dalam bahasa Arab yang diserap. Ini harus terima semua orang, saudara-saudara Kristen, bahwa kalimat atau kosakata Injil itu diserap dari bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran, diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau merujuk kepada Markus pasal 1 nomor 14 Pak, di situ dikatakan nasnya, setelah Yohanes ditangkap, kemudian datanglah Yesus memberitakan Injil Theos, memberitakan kabar baik Theos, gitu maksudnya. Ya enggak juga sih Pak. Jadi Injil ini adalah nama sebenarnya. Enggak, Pak. Kalau kami di Islam, ya sabar dulu. Kalau kami di Islam, dalil menjadi rujukan
rukun iman sebagai umat Islam, poin yang ketiga, yaitu beriman kepada atau percaya kepada kitab-kitab Allah. Termasuk 4 ini yang kita ketahui: Torah Musa, Zabur Daud, Injil Isa, Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Itu rujukan iman percaya kami. Ada 6, tapi di poin ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu kalau kita mau mirroring, memberikan edukasi. Nah, Injil itu Pak, ternyata Yesus mengajarkan, kalau yang tertuang di dalam kitab Markus pasal 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Theos. Tetapi yang dilakukan oleh Pak Paulus, yang dimuliakan ya di kekristenan, ya, kamu mau report ya, turun ya. Mau report ini tadi tuh. Turunin turunin Bal. Siapa yang mau mereport itu? itu. Iya, pakai akun baru itu. Iya. Saya lanjutkan satu dalil. Sementara kalau nggak salah nih ya, 1 Korintus pasal 3 nomor 10. Iya nggak? 1 Korintus pasal 3 nomor 10 nggak? Itu Apolos atau memberita? Oh ya, 1 Korintus pasal 3 nomor 10 Pak. David Paulus sambil dengarkan David monitor David. Sambil dengarkan Iya. Sebagai seorang mualaf kamu harus ini sambil belajar jadi kan gitu, dan Bang Baal. Ya, ini lagi dengerin. Ya, kalau nggak salah itu ya. Coba mungkin David bisa bantu, Fit. Dek, 1 Korintus pasal 3 nomor 10. 1 Korintus. Ya, pasal 3 nomor 10. Itu Paulus memberitakan Injil dia. Injil yang Benar mana? nggak sih? Ya, makanya coba dibaca dulu 1 Korintus pasal 3 nomor 10. Bantu tetap layar teman-teman. Diposting ulang. Belum Pokoknya putus aku lain. Berbicara yang sesuai 3:10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Bukan. Aku lupa sih. Sebentar. Coba Bang Baal. Bang Baal ditampilkan datanya Bang Baal. Berapa tadi? Baru berapa Bang itu? Ya, Baru berapa Kang itu? Aku lupa. Kalau nggak salah mungkin 2 Timotius pasal 2 nomor 8. Gini aja Kang Dito. Maksudnya narasinya apa? Kita sampai narasinya Paulus memberitakan Injil ya? Iya, Oke. betul. Ya udah, nggak apa-apa. Pertanyaannya apa di situ Kang Dito? Ya, pertanyaannya, Injil yang mana yang diberitakan oleh Paulus? Oke. Boleh saya dibesari Kang Dito? Ya, boleh, silakan. Ya, saya boleh ya. Saya boleh menunjukkan data ya, boleh ya? Boleh dong. Ini kan kita diskusi enak nih. Oke. Nih. Saya tapi begini Kang Dito ya, saya mohon maaf dulu ya sebenarnya. Saya terus terang tidak mengerti bahasa Yunani ya, tapi ada beberapa kalimat yang bisa saya pahami karena saya tekuni gitu, benar ya? Nih, Ya. nih. Ini saya ambil tadi Markus 1 ayat 11 ya. Ayat 14, benar ya? Ini kan? Benar ya? Di sini Markus pasal 1 nomor 14, betul. benar ya, ini. Di sini ada kata evangelion nih. Benar ya? Apa itu? Evangelion. Iya, evangelion. Evangelion lah. Jelaskan. The good news of the coming of the Messiah. Benar ya? Berarti evangelion itu adalah
kabar baik tentang kedatangan Mesias ini tentu merujuk kepada Yesus ini, ya toh? Nah, sekarang kabar baik Mesias, kabar baik siapa? Ternyata Theos. Jadi kalau kita simpulkan secara sederhana, maksudnya begini. Itu data dari mana, Bapak Ginting? Jangan tanya dulu gitu dong. Ini kan Markus 1 ayat 14 sudah saya baca. Saya menjelaskan, jangan dipotong-potong dong, Bang. Gitu. Nah, di Markus 1 ayat 14 dikatakan gitu ya. Evangelion Theos, kabar baik tentang Tuhan. Dan ternyata Evangelion itu adalah kabar baik tentang Yesus, tentang Mesias. Nah, kan begitu kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang Paulus mengatakan memberitakan Injil. Pasti memberitakan Injil itu juga pasti kalimatnya Evangelion. Di dalam Alkitab, di dalam Bible, kata Evangelion itu adalah merujuk kepada Yesus. Begitu dia, nggak ada lagi Injil yang lain. Tetapi memang Paulus pernah berkata di dalam 2 Korintus 11 ayat 4, saya bacakan ya. Tapi dia tidak memberitakan itu. Ini saya baca dulu Bang ya, 2 Korintus, bentar ya. 2 Korintus 11 ayat 4 nih. Nih saya bacakan, kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, dan Evangelion yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi Paulus tidak memberitakan Injil yang lain, Evangelion yang lain. Oke, coba 2 Korintus 11 nomor 7, Pak. Oke, nomor 7-nya ya, kita baca ya gini. Oke. Nomor 7-nya ini. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Evangelion Theos tuh. Benar ya? Kepada kamu dengan cuma-cuma. Ya, kalau yang tadi Markus pasal 1 nomor 14, ya, Yesus yang Theos memberitakan Injil Theos. Ya. Ya kan? Ya. Coba Kalau kita Markus, cermati. sebentar Pak. Markus 1 ya. Markus berapa tadi? Markus 1 ayat 14. Sebentar. Markus 1 ayat nomor 14. Markus 1 ayat 14. Oke, kita baca ya. Nah, ini ya. Markus 1 nomor 14. Kalau kita baca, Matius tadi ya, Markus ya. Markus, bentar ya. 14. Sambil nunggu ya. Nih ya, Markus 1 ayat 14. Loh. Ya. Kok Markus 1 ayat 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea. Yang benar mana itu? Iya, memberitakan apa itu? Nah, oke ya. Oke. Ini Pak ya. Dilanjut. Ini kita buka ya. Kita buka ini. Oke. Jangan dipotong. Iya ya. Kita sepakat Bapak bahwa perkataan Yesus ditulis merah ya. Tahu aja kan ini Bapak ya. Sebentar Bang. Dibaca semua, Pak Ginting. Sebentar. Ini perkataan Yesus yang merah. Ini perkataan si penulis. Ya, ini perkataan si penulis. Jadi sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Evangelion Theos. Ini perkataan si penulis, bukan perkataan Yesus. Paham Pak ya? Benar ya? Tahu, iya, tahu. Ini perkataan Markus dan itu perkataan Paulus, benar ya? Coba Pak. Coba. Itu di Injil itu kan ada strong number-nya itu. Iya, sabar. Oke, kita buka. Tadi kan sudah saya buka Bang, ini Bang ini. Nih ya. Ini kan Markus 14. Gimana sih aku ngomongnya ini? Izin. Coba Pak tarik ke atas yang Bapak baca LAI. Nomor satunya Pak, Markus pasal 1 nomor 1 Pak. Oke, masih penasaran Bang ya? Enggak apa-apa. Bukan. Markus pasal 1 nomor 1. Nih. Coba di atas Markus itu Injil Markus atau bukan Injil Markus Pak? Ini Markus ini kan? Berarti Injil Markus atau bukan Injil Markus? Enggak, ini kan penulisnya Markus nih. Iya, menurut saudara-saudara Kristen, kitab Markus ini Injil Markus atau bukan? Nah, ini tadi kan begini Bang ya. Saya kan punya pemahaman sendiri ya.
Ya, boleh, boleh. Ya, Silakan. contohnya begini Bang, ini saya gunakan karena Abang menunjukkan. Sebenarnya kalau kalau yang kitab yang saya punya ini Bang sebenarnya, Abang udah tahu lah ini. Nih, terjemahan Indonesia Modern Bible. Nggak ada kata Allah situ Pak, Elohim yang ada. Apa ILT? Baginting? ILT ya? Respect, IMB. respect sekali, respect. Bang Caan, maksudnya aku lagi agak ngebut karena habis macet barusan. Masya Allah, janganlah di Ya, sambil aku terus nyimak diskusi. juga. Iya. Tapi aku tadi sedikit tadi saya tidak tahu apa Bang Jospet mengatakan tadi tentang baca di Kejadian ya, tentang siapa tadi apa tadi di Kejadian Bang Jospet kalau nggak salah tentang Tuhan menciptakan manusia segambar seperti itu ya, maka Allah Elohim menciptakan manusia itu menurut gambar dan menurut gambarnya gitu ya, itu laki-laki dan perempuan. Apa korelasi dengan Yesus tadi itu Bang Jospet? Silahkan. Kejadian 1:26-27 itu. Iya betul Bang Jospet, apa hubungannya dengan Yesus gitu loh, Bang sehingga Jospet? nanti lari ke sehingga Yesus ada anak, sehingga dikatakan Yesus anak Allah dan lain-lain gitu tadi itu. Bang Jos pengen monitor, Jos banget biasanya kau Jos. Johar, Bang Johar sudah di tengah. Ya, itu kan pada mulanya tentang penciptaan itu. Mari kita ciptakan manusia segambar dengan rupa kita. Itu ada itu. Tadi Bang Jospet itu menghubung-hubungkan, mengkorelasikan dengan Yesus. Apa maksudnya itu Bang? Ya, jadi kalau Bapa itu, pencipta itu, ada firman yang berkata, mari kita ciptakan manusia segambar dengan rupa kita. Ada itu. Masa penciptaan manusia sebelum Nabi Adam diciptakan. Iya, terus apa hubungannya dengan Yesus? Jadi menciptakan manusia itu ada kata kita, berarti bukan cuma Bapa sendiri yang mencipta. Nah, jadi lengkap di Alkitab itu masa-masa penciptaan itu. Jadi karena Bapa itu tidak berwujud di perjanjian lama, tidak bisa dilihat oleh mata, maka wujudnya adalah di perjanjian baru, yaitu adalah Yesus. Oh, jadi Bapak ini adalah Yesus sendiri. Nah, Karena ada Roh Kudus lagi ya, Pak. tanya apa aja. Nah, itu. Jadi maksudnya di sini adalah Bapak Yesus ini adalah gambaran Bapak yang tidak kelihatan kan begitu di perjanjian baru. Makanya Bapak ini adalah Yesus itu sendiri. Ya namanya. Oke, baik. Nama Bapa itu Yesus sesuai dengan Yohanes 17 ayat 12. Nama Bapak itu Yesus. Jos, gimana Jos? Jos pengen dibuka HP-nya Jos? Atau Bang Giting? Yohanes berarti ini. Dibuka mio-nya. Apakah nama Bapak itu Yesus? Udah saya buka. Nama Bapa itu Iya. tidak dibuka. Apakah nama Bapak itu Yesus? Begini Bang, biar saya sampaikan sedikit ya. Nama Bapa dan Putra itu sama. Karena Putra itu berkata, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Berarti sama ya? Sama. Namamu, bukan nama yang engkau berikan kepadaku, enggak. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Itu ada di Yohanes berapa? Saya lupa ayatnya itu. Yohanes 17 ayat 12. Ya, namamu. Berarti kalau namamu diberikan kepadaku sama artinya nama itu. Makanya berkuasa. Gitu ya. Tapi saya nggak tahu, Pak Johar ini Yohanes atau Tritunggal? Warnas Pak Johar kayaknya warnanya ini. Nggak apa-apa, kita berbeda pendapat, nggak apa-apa. Kalau Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Oh, Yohanes ya nggak apa-apa. Itu kan beliau pasti punya alasan untuk mengatakan itu kan. Jadi kalau menurut saya ini bukan Bapak ini adalah Yesus, Yesus adalah Bapak. Itu kan perihal nama gitu kan. Nama ini kan diberikan oleh Bapaknya. Betul bahwa Bapaknya itu memberikan namanya yang dari Bapaknya diberikan kepada Yesus, itu yang dibawakan oleh Gabriel.
Nah, di sana di Lukas 1:31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kan jelas itu namanya yang diberikan dari bapaknya, nama yang telah engkau berikan. Jadi itu maksudnya Yesus, berarti bapaknya bukan Yesus. Nah, tentang tadi anak tadi, kejadian tadi itu, kalau memang Yesus ini adalah gambar Allah, berarti iblis juga gambar Allah, kan gitu. Karena iblis juga adalah gambar Allah, gitu loh. Jadi bukan Yesus ini adalah Allah atau Yesus adalah Tuhan, kan? Kalau benar Logika, siapa bilang iblis itu gambar Allah? Enggak ada di Alkitab. baik, saya pakai Sebentar, dulu. sebentar. Saya pakai data ya. Saya baca, sebentar, saya potong. Handycam. Handycam. Bang Handi mana Bang Handi? Sebentar. Bang Jasper, kita panggil Bang Handi dulu ya. Iya, sebentar. Jangan dipotong. Jadi pecah konsentrasi Nah, saya. ini sebentar. Apa hubungannya Bapak dengan Yesus dengan kejadian? Yang di situ Elohim di situ. Sebentar. Ya, oleh, silakan, jelaskan. Silakan Bang Jasper, silakan. Apa Silakan. hubungannya dengan Yesus itu, silakan. Apa hubungan dengan Bapak dan Yesus? Padahal di situ Elohim di situ. Ya, dengarkan dulu. Iblis, Lucifer, gambar kesempurnaan. Yeskiel mencatat itu atau Yesaya 14. Tetapi Yesus menurut Ibrani gambar dan wujud Allah. Jadi jangan kamu samakan. Oh, nggak Jadi beda. sama berarti Pak Ginting. Yesus itu bukan nama Bapak berarti. Bukan, jangan. Jadi maksud saya yang tadi yang saya bantah, yang katanya iblis adalah gambar Allah. Enggak. Alkitab tidak pernah mencatat iblis gambar Allah, tetapi iblis adalah gambar kesempurnaan. Itu. Jadi jangan Kesempurnaan siapa? begini. Ya, gambar ya. kesempurnaan siapa? Begini, sebentar, saya cari ayatnya. Begini, dengar. Oke, baik, silakan. Kalau saya misalnya menciptakan, misalnya kalau misalnya IBM menciptakan komputer yang sempurna, artinya itu kan gambaran kesempurnaan karyanya dia. Iya, karyanya dia siapa? Pokoknya Jadi gambar kesempurnaan dia ini Bapak, kan begitu. itu jangan kau tambah-tambahkan. Oke, baik, saya pakai data. Yang tadi yang Anda mengutip mungkin Yeskiel 28:12, kan begitu. Ya kan? Di sini, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Elohim. Firman Tuhan Elohim yang ngomong langsung ini. Ya, lanjut. Gambar dari kesempurnaan engkau. Nah, Firman Tuhan Elohim ini adalah gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Tuhan Elohim ini adalah gambar dari kesempurnaan engkau, yaitu iblis itu ya. Kau balik ayat Alkitab, bro. Loh, ini loh saya pakai data. Iya, kau. Dengar. Saya baca ayatnya sekali lagi. Gampang kok. Baca. Iya kan, baru saya tahu dari saya kan. Enggak, saya udah lama menemukan ayat itu, ya sekarang. Tapi kalau udah itu udah lama kami belajar. Jangan kau tambah-tambahkan. Makanya Iya. saya bisa meng-counter kamu punya kalimat. Sebentar, baca Iya, baik-baik. iya. Gambar dari kesempurnaan engkau. Bukan berarti gambar dari kesempurnaan Elohim. Jangan kau Lah bilang. ini firman Tuhan kok. Walaupun firman Tuhan. Diawali dengan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim. Iya. Gambar dari kesempurnaan engkau. Kesempurnaan Iya, siapa udah. ini? Ya, artinya begini, sebentar. Gambar Kalau- siapa ini? Hah? Gambar siapa ini? Iblis ini. Dengarkan baik-baik. Gambar dari kesempurnaan bukan berarti gambar dari Allah. Sebentar, jangan lupa potong. Karena Kejadian 1 ayat 26, Alkitab jujur menjawab bahwa manusia itu adalah gambar dari rupa Allah. Ya, artinya Alkitab selalu merinci dengan baik. Saya ambil Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Jangan kau tambah-tambah. Kenapa ketika saya mau bicara tidak boleh? Ya, sebentar. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Berbeda dengan Yeskiel 28 ayat 12. Yeskiel 28 ayat 12 mengatakan gambar dari kesempurnaan engkau.
Iya, firman Tuhan. Tuhan Allah ini adalah gambar dari kesempurnaan. Engkau penuh hikmat dan maha indah. Beginilah firman Tuhan Elohim, gambar dari kesempurnaan. Engkau penuh hikmat dan maha indah. Jangan dipotong-potong kalimat itu. Iya. Iya, betul berarti. Sekarang, sebentar. Kalau Yesus beda lagi. Nah, Yesus ini Ibrani 1 ayat 2 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Nah, itu kata Paulus, nggak masalah. Tapi Iya. di sini firman Tuhan yang berkata, itu kan perkataan Paulus. Nah, kita komparasi dengan pernyataan dari Tuhan Elohim. Tuhan Elohim berkata, Tuhan Elohim, gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Gampang kok sebenarnya. Iya, betul. Tambah-tambahi. Saya nggak tambahi, Anda yang mengurangi, menambah-nambah. Saya hanya baca. Ya udahlah, itulah pembahasan kita. Jadi di sini siapa itu dia yang gambar? Jadi semua itu gini, yang dimaksud gambar adalah rancangan Tuhan ketika ingin berkehendak, dia berhologos, dia berkehendak, dia melalui firman, kan begitu. Nah, kehendak Bapa ini digambarkan dalam bentuk yang dia kehendaki. Kehendak menjadi iblis, ya jadikanlah iblis. Jadi manusia seperti manusia. Jadi semua itu rancangan gambaran Tuhan. Bukan dia itu adalah Tuhan. Iblis itu bukan Tuhan, tapi rancangan dari Tuhan, kehendak Tuhan. Yesus juga sama, rancangan dan kehendak Tuhan. Begitu sebenarnya, bukan Yesus adalah Tuhan. Tidak seperti itu memahami tentang gambaran-gambaran gitu. Karena kalau kita baca dikatakan, memang dikatakan ya, di Wahyu 3:14 dikatakan, dan tulislah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Elohim. Siapa di sini saksi yang Amin yang setia? Nah, baca di Wahyu 1:5 bahwa yang saksi Amin, yang saksi yang setia ini siapa? Permulaan dari ciptaan ini siapa? Ya Yesus di Wahyu 1:5, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Jadi dia ciptaan. Sama dengan iblis tadi, itu adalah gambar dari kehendak Bapa. Dia menggambar, merancang, ibaratnya seorang insinyur. Setelah dia hendak membangun suatu denah membangun rumah, dia bikin denah dulu gambarnya gitu. Nah, jadilah rumah itu. Rumah itu adalah gambaran dari si insinyur itu yang sesuai dengan denahnya yang dia buat gitu. Bukan rumah itu adalah insinyur. Gampang kok memahami ini. Itu betul, Anda itu tidak salah, betul. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kata Tuhan itu tar dulu. Iblis juga banyak mempertuhankan iblis, pengikut-pengikutnya mempertuhankan iblis. Jadi Yesus itu Tuhan bagi orang yang mengikuti dia, karena Yesus itu adalah jalan kebenaran. Orang-orang yang benar mempertuhankan Yesus, tunduk kepada kebenaran. Jadi orang iblis itu mempertuhankan iblis, tunduk kepada kejahatan. Jadi kata Tuhan itu bukan nama sebutan. Siapa yang Anda ikuti, siapa yang saya ikuti. Namun nama Bapa itu adalah Yesus yang diberikan tadi. Itu. Jadi Tuhan itu hanya sebutan, Bapa itu sebutan, Roh Kudus itu juga sebutan. Itu, bro. Anda tidak salah, benar itu. Memang insya Allah saya tidak salah ya, karena saya tidak ada tendensi apa-apa, karena ini memang kitab Anda ya. Tidak ada kepentingan buat saya. Cuma di sini izin ya Bang Johar, bagaimana penciptaan tentang di Al-Quran, apakah sesempurna yang diceritakan di dalam Alkitab, Bibel itu. Nah, coba kita baca ya, ini ya Bang Jospet, ini penjelasannya ya. Ini Yesus yang ngomong, Wahyu 3:14 katanya Yesus yang ngomong, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Elohim. Ini siapa saksi yang setia nih? Yesus. Iya. Betul, berarti Yesus ini adalah ciptaan. Iya, tapi Berarti ciptaan itu bukan pencipta. Makanya tadi mengatakan, Jospet mengatakan di Yohanes 1:3, itu salah, Bu. Itu bukan bicara Yesus, bro. Karena Yesus ini adalah ciptaan, begitu loh, Bang. Ya, oke, sepakat ya, Yesus ciptaan, bukan ini ya, bukan Tuhan. Silakan. Tunggu dulu. Nama Yesus itu adalah nama Bapa yang diberi.
kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah ciptaan, nama pencipta itu adalah Yesus sendiri yang diberi, satu yang tidak bisa dipisahkan. Di mana Yesus itu adalah pencipta? Ya, dari nama tadi, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Itu ini, kalau itu nama yang diberikan tuh ini, baca di Lukas 1 nomor 31. Ini nama yang diberikan dari Bapaknya melalui Jibril. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia siapa? Yesus. Yesus, itu nama yang diberikan dari Bapaknya. Itu namanya Yesus. Bukan Bapak itu adalah Yesus, tapi nama yang diberikannya itu ialah Yesus. Dia menamainya Yesus. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Ini malaikat yang ngomong, sungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya dia Yesus. Ini nama yang diberikan. Ini nama Yesus ini bukan diberikan dari siapa? Bukan dari Yusuf, bukan dari Maria, tapi dari Gabriel, dari Bapaknya langsung. Ini gampang kok sebenarnya. Benar. Tapi nama Aku benar lagi, alhamdulillah. Musa aja nggak diberikan nama, tetapi kepada Yesus diberikan dia nama. Makanya nama Yesus itu berkuasa. Beda dengan Allah-Allah lain. Itu hanya sebutan. Gitu. Jadi kalau menyebut Yohanes siapa yang kasih nama? Yohanes Pembaptis siapa yang kasih nama? Siapa? Bapaknya juga. Jadi ini bukan bicara tentang nama, ini bukan bicara tentang Tuhan, tetapi nama yang diberikan. Yohanes Pembaptis diberikan oleh nama bapaknya juga. Dia di dalam kandungan Elizabeth dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi. Jadi tentang nama yang diberikan Bapak, inilah yang diberikan oleh Bapaknya langsung. Nama yang telah engkau berikan, ya benar, sudah namanya Yesus, namanya Yohanes. Itu pemberian Bapak semua. Kalau Anda berkata, kalau anda berkata kata siapa yang diberikan nama selain Yesus? Ada Yohanes Pembaptis. Aku pinter kok. Namamu bukan namamu. Beda nama yang kau beri, beda dengan namamu. Bedakan itu. Namamu yang telah engkau berikan beda dengan nama yang kau beri. Iya, namamu itu siapa di sini? Nama yang dari siapa? Maksudnya namanya dari Elohim kan? Iya, nama Bapak. Iya, nama yang dari Elohim ini yaitu Yesus diberikan. Bukan Yesus adalah Elohim. Gampang kok sebenarnya. Tunggu dulu, mana gampang? Musa nggak bodoh Musa. Kenapa Musa menanyakan siapa namanya? Itu dia tanya Elohim. Mana ada dibilang aku adalah aku. Apa hubungannya Musa dengan Yesus? Gak ada nyambung. Jadi yang sebenarnya kalau tadi mengatakan Yesus adalah ciptaan, ya Bang Johar. Bagaimana Anda tahu sebenarnya buku Anda aja Quran? Enggak, ini gini, kita sabar dulu. Ini pengakuan Yesus ya. Di Markus 14 ayat 6. Akulah dia yang kamu akan melihat anak manusia. Yesus ngomong langsung nih. Jangan lari dulu, siapa nama Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Lukas 12:1 dia bilang, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia. Mana buktinya nama Tuhanmu itu berkuasa enggak? Berkuasa menghidupkan siapa? Yesus. Dan siapa? Yesus. Bukan, itu sebutan itu. Kok sebutan? Yesus dibangkitkan oleh siapa? Ya? Yesus dibangkitkan oleh siapa? Bukan, siapa nama Tuhanmu? Allah, dia bilang, dia balik. Terus ditanya, kau bertanya di mana kuasanya? Allah berkuasa membangkitkan Yesus. Sudah jawab ya. Nama Tuhan itu nggak sembarangan. Mau berzina pun Allah, mau membunuh pun. Nah, ini mulai. Yesus itu mencolok-colok keledai kok nggak masalah. Yesus itu mencolok-colok keledai nggak masalah itu. Nah, makanya pakai oh my God, oh my Yesus. Itu Yesus colok-colok keledai. Dia itu bukan nama. Jadi Yesus itu tidak masalah, dia curi keledai, curi babi, nggak masalah juga. Jadi kita fokus ya. Jadi fokus bahwa di sini Yesus selalu mengatakan anak manusia, anak manusia. Jadi kalau dikatakan anak Allah bukan berarti Yesus adalah Allah atau Yesus Tuhan. Masa Tuhan curi keledai? Oke lah. Karena masa Tuhan menghamili Bunda Maria?
pengertian. Udah terus kalau pengertian memang letakkan di situ. Itu dia. Muhammad tukang cabul ya. Masa Mama Yesus menghamili Bunda Maria, mencabuli Bunda Maria? Coba di Matius 7 nomor 8. Yesus menghamili Bunda Maria. Cabul dia. Ya maaf, kita tidak boleh menghujat, kita pakai data ya. Tadi kan hanya saya menyampaikan aja bahwa di beberapa ayat mengatakan Yesus ini adalah anak manusia, ini pengakuan Yesus, ya kan? Terlepas dari Yesus cabul menghamili Bunda Maria ya, kita tidak ini ya, Yesus kau akan mengandung dari Roh Kudus, ya kan? Bahasannya seperti itu. Kenapa? Iya. Masalah cabul dan sebagainya untuk apa diungkapkan itu? Tapi kan ada yang ngomong, kita kan hanya teori aja. Bang Inting, Pak Johar Seditonga itu yang tadi yang ini, yang mengawali. Itu si Tian juga ngomong. Itu yang juga ini. Yesus, Bunda Maria, siapa yang menghamili Bunda Maria? Silahkan. Saya dari tadi itu, saya Yesus. Saya dari tadi menghormati Pak Ginting, menghormati Jospen. Cuman datang tadi menghujat. Oke, saya begini, saya ingin mempertanyakan tentang Wahyu 3 ya, ayat 14, benar ya? Wahyu Muhammad 3 itu anak ayat haram itu. Muhammad itu anak. Yesus itu mencabul, menghamili Bunda Maria loh, dihamili. Matius 7 nomor 18. Biar saya turunkan dulu. Kalau nggak ada Yesus itu cabul loh, ibunya di coba cabul di ibunya aja diemprot-emprot. nggak ada masalah, cuman pakai data. Begini dia, Bang 7 nomor 8 dikatakan, siapa yang menghamili Yesus? Yang menghamili Bunda Maria? Yesus lah, dengan bapaknya, dengan Roh Kudus dikeroyok. ke sana kemari bicaranya. Enggak, kita ini aja, sabar aja. Teman-teman harus tahu, yang menghamili Bunda Maria ini adalah Tritunggal itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus menghamili Bunda Maria, itu aja, silakan. Ya udah puas. Ya, terus mau apa lagi sekarang? Jadi teman-teman yang ditadikan bahwa Yesus ini bukan Tuhan tapi ciptaan, tadi kan sudah saya sampaikan. Oke. Dia adalah awal dari penciptaan. Saksi yang setia seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sekali lagi mengatakan Yesus Tuhan, tidak ada Yesus Tuhan. Oke. Yesus tidak Tuhan. Sekarang saya tanya, Tuhan itu definisinya apa, Bang? Apa Baal? Tuhan itu pencipta langit dan bumi, itu aja sederhananya. Esensi tertinggi, iya di KBBI, esensi tertinggi, yang disembah, yang berkuasa, pencipta. Oke, pencipta. Yesus apa yang diciptakan? Bang Baal, jangan ngomong terus dong, gantian. Enggak, kok kamu bertanya sudah dijawab. Sekarang menurut kamu Tuhannya apa? Silakan. Sekarang menurut kamu apa tuh Tuhan ini? Ya, Tuhan di dalam KBBI adalah sesuatu yang diyakini. Perhatikan ya kalimat awalnya, yang diyakini, bukan yang adalah. Yang diyakini, dipuja, disembah manusia sebagai yang maha kuasa. Artinya Tuhan itu segala sesuatu yang diyakini oleh seseorang sebagai yang maha kuasa dan disembahnya, itulah Tuhan. Terlepas Yesus maha kuasa enggak? Yesus maha kuasa. Aduh gimana sih ini? Iya boleh dong bertanya begitu, harus bertanya. Anda kamu kenapa sih panik? Udah selesai Anda mendefinisikan, mau tambah lagi. Itu host tanya lu, host yang tanya. Saya hanya bertanya. Ini udah emosi, tapi emosi katanya. Anda katakan gitu, saya nggak emosi, saya tanggapi. Iya, emosi Anda untuk tidak menjawab itu. Ada dua Kristen yang pernyataan yang remeh-temeh. Tadi ada dua Kristen yang menghujat. Benar nggak Pak Ginting? Makanya Baal itu langsung reaksi. Iya, saya juga kan dihujat oleh Baal ini. Kalau enggak, saya nggak mau mendengarkan. Saya nggak tadi yang menghujat. Kekanak-kanakan. Ya lanjut. Emosi, Ginting emosi. Lanjut. Bukan emosi. Kok saya yang bilang emosi? Saya nggak yang kasar loh dari tadi. Tapi Baal langsung. Saya tidak kasar loh. Saya Matius 7 nomor 8 itu yang menghamili Bunda Maria siapa? Kenapa emosi? Saya kan pakai data Matius 7 nomor 8 yang menghamili Bunda Maria siapa di sana? Iya, coba. Ada Yesus di sana. Ya sudahlah. Kan sama saja yang menghamili Maryam siapa? Enggak ada, Maryam enggak ada. Enggak ada.
Di Matius 7 nomor 8 situ Bunda Maria mengandung. Coba siapa yang menghamili Bunda Maria? Kalau saya baca, Saya pakai data ya, saya pakai data ya, Matius 7:88. Saya pakai data ya. Matius 7 nomor 8. ya udah gini. Bahwa di situ Yesus, Roh Kudus dengan Elohim menghamili Bunda Maria, dikeroyok itu. Nah, coba kamu buktikan kenapa sekarang pertanyaannya, kenapa Bunda Maria dikeroyok oleh tiga oknum itu? Silakan. Tiga yang nggak apa-apa. Iya, kenapa? Bukan nggak apa-apa, dijawab. Nggak tahu saya kenapa. Oke, baik, pakai data ya, pakai data ya. Jadi di sini pakai data ya. Jadi Bunda Maria ini dikeroyok oleh tiga. Kita tidak boleh menghujat teman-teman, kita pakai data ya. Di sini di sini ya. Kamu nggak jawab ini kan? Roh Kudus, malaikat. Malaikat. Sudah jawab. Oke, kita lihat. Perjahat siapa? Oke, Yang meniupkan malaikat. malaikat sudah dijawab. Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa kamu tidak jawab? Kenapa Tuhan kalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menghamili Bunda Maria? Kenapa? Kenapa Bunda Maria dikeroyok oleh Yesus, oleh Roh Kudus dan oleh Bapa? Silahkan. Kok dihamili itu? Kenapa kamu emosian? Kenapa emosi? Aku pakai data Matius 7 nomor 8. Coba, kenapa dihamili oleh tiga oknum itu? Oleh Yesus menghamili bundanya. Nih kan cabul ini. Kita baca ya, Matius 7:18 silahkan. Matius 7:18 ya. Coba kita baca. Oke. Ya nggak apa-apa. Nanti Anda jelaskan siapa yang meniup perjahat ya. Sudah dijawab tadi. Oke. Sekarang Kita buka ayatnya dulu. iya silakan. Matius 7:18 silahkan. Matius 7 ayat 18. Iya. Oke. Itu kalau mengkaji itu pakai data. Ya, udah, Yesus Matius, ini cabul loh. Iya, sebenarnya. Ibunya sendiri diemprot-emprot loh. Gila. Matius berapa? Oh, kok nggak tahu padahal kamu, makanya saya buka data aja. Matius. Saya buka data ya. Saya buka data ya. Matius 7 berapa? Saya buka data aja ya. Sebentar. Matius 7 Ya sebentar saya yang buka sebentar. Kamu nggak tahu masa? Ya. Enggak, iya makanya saya yang baca aja. Berarti kilap ya. Saya baca gampang itu. Kamu ingin tahu? Aku ingin tahu. Anda katakan Oke. Matius 7. Oke, nggak ingin tahu. Bukan Oke, ingin kita pakai- tahu. Anda Ya sudah. Saya pakai data nih. Sebentar. Anda katakan tadi Matius 7 ayat 18. Oke, gini ya. Gimana? Oke, lanjut ya. 18 benar ya? Ya, sekarang Oke, saya bacakan kenapa ya. Yesus mencabuli ibunya dihamili? Kenapa silahkan? Ya di mana tertulis? Matius 7:18 silahkan. Oke, Matius 7:18. Dengarkan Bang ya. Oke, Matius baik, 7:18 silahkan. ya. Oke. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Demikian pula pohon yang buruk tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Apa ini artinya? Oke, sebentar ya open cam ya. Ini saya buka ya, saya buka. Sebentar saya open cam, Mas, saya izin ya. Nggak usah, saya aja. Saya kenapa? Kenapa kamu larang? Nah, ini Anda katakan Matius 7:18. Sabar dulu. Matius 7. Sabar bukan. 18. Emosi dia. Anda jangan malu dong. Emosi dia. Ini kita baca ya. Enggak Bang, coba ya. Matius 1 nomor 18 ya, kita baca ya. Matius 1. Ini ya. Di sini ya. Coba Dik. Ini Matius 7:18 itu namanya orang yang ini kita baca ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. ya. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya, Siapa Roh Kudus di sini? Yesus Mengandung katanya. dari Roh Kudus ya. Yesus Roh Kudus ini sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Roh Oke. Kudus itu kok Yesus? Di mana kata Roh Kudus? Dengar dulu. Tadi kan bilang bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Iya kan? Iya. Yang bilang siapa? Johar Silitonga tadi itu. Oke, saya Oke, jadi di sini saya teman-teman, cuma sini Tonga yang sabar dulu. Ini kita udah pakai data ya. Sebentar dulu. Kok sebentar nggak usah sebentar, ini saya sedang bacakan firman Tuhan katanya. Saya bacakan dulu. Ya. Nah di sini dikatakan kelahiran Yesus ini jelas ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Titik 2. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dalam iman Kristen ada 3 pribadi tidak bisa dipisahkan. Kalau ada Roh Kudus, ada Bapa, ada anaknya. Nah Yesus ikut bekerja sama, gampang. 3 pribadi tidak bisa dipisahkan. Ini data loh. Dan di sini
ketika Roh Kudus menghamili Bunda Maria, Bapa juga menghamili Bunda Maria, Yesus juga menghamili Bunda Maria, dikeroyok. Ya, kita tidak boleh mengatakan Bunda Maria Salome ya, satu lubang rame-rame ya, walaupun hampir sama seperti ini, karena itu tidak tertulis di sini. Tetapi dalam iman Kristen ini bahwa Roh Kudus ini ada rohnya Bapa, dan ada tadi mengatakan Bapaknya adalah Yesus sendiri. Berarti yang menghamili Bunda Maria adalah Yesus. Loh Baal, kamu kok ngomong berpikiran begitu? Kan Yesus belum ada. Loh, kalian kan beriman bahwa Yesus ini sudah ada sebelum Abraham ada. Jadi jelas ini ya, kita tidak boleh menghujat. Di sini di Matius 1:18, di sini kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah Roh Bapa. Tadi ada yang mengatakan Bapaknya adalah Yesus. Yohanes 1 nomor 1. Terus nomor Yohanes 1 nomor 14. Kan beriman seperti itu. Nah, ternyata kenapa di dalam Bunda Maria ada sperma, ada spermanya? Kenapa Roh Kudus punya sperma? Bisa jadi sperma ini dari Yesus. Botol. Ya kau jawab, kenapa ada di dalam Bunda Maria ada sperma? Silakan. Nggak usah ditanggapi. Otak botol itu kamu tidak dapat pikiran Allah daripada kamu. Kamu itu manusia terbatas. Allah itu tidak terbatas. Daniel, kenapa di dalam Bunda Maria ada sperma? Nanti masalahnya memang ada benih itu sperma. Biarkan aja dulu bicara, nanti kita tanggapi. Iya, pertanyaannya, ini ya, tolong jelaskan kenapa Roh Kudus ini, di sini Roh Kudus ini ada, tentunya ada Bapa, ada Anak ya, tidak tiga pribadi satu hakikat, gitu kan? Ya, tiga pribadi. Nah, ketika Yesus menghamili Bunda Maria, Roh Kudus juga menghamili dong, Bapa tuh menghamili. Nah, ini di dalam kandungan Bunda Maria ini ada sperma. Kok diulang-ulang terus? Sabar, Bang. Nah, jelaskan kepada saya kenapa, jelaskan ya. Kenapa di dalam kandungan Bunda Maria ada sperma Roh Kudus, ada sperma Elohim, sperma Bapa, dan ini sperma Yusuf, sperma dari Yesus juga ini. Sperma apa di sini? Silahkan. Oke, di mana kata sperma di situ? Baik, bagus. Di mana ada sperma ya, teman-teman? Inilah yang kita harus sampaikan ya. Teman-teman Kristen ini kan botol, baik. Di mana ada sperma? Kita pakai data. Ada kata sperma di situ. Iya, sabar dulu nih. Ya. Di sini. Lihat. Mana itu? Sabar dulu. Apakah Roh Kudus punya sperma atau Bapak ini punya sperma? Lihat di sini. Di mana? Sabar dulu, makanya jangan panas lah. Jadi kita tidak boleh menghujat ya. Kepanasan kok aku. Betul. Satu Yohanes. Oke, sabar ya. Gimana sih ini? Apa di Baal ini namanya juga kacau ini. Sabar dulu, kita kan hanya membacakan aja. Di sini 1 Yohanes 3 nomor 9, ternyata Bapak itu punya sperma. Kalau Yesus pasti punya 3 berapa? 19 saya baca ya. Sabar dulu. Setiap orang yang lahir dari Elohim tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Elohim. Ya. Tidak seorang pun yang lahir dari Elohim berbuat dosa, karena benih Elohim tinggal di dalam dirinya, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia dilahirkan dari Elohim. Kok mengatakan Yesus lahir dari Elohim? Aduh, gimana sih ini? Di mana kata spermanya di situ? Benih. Bagus. Oke, bagus, pertanyaan bagus ya. Teman-teman Kristen ini tidak pernah tahu, tidak selama ini kan tidak tahu bahwa Elohim ini punya sperma ya. Dia bertanya kepada saya, di mana Baal, di mana ada sperma? Oke, kita cek di sini. Saya udah lingkari di sini. Di sini ada benih ilahi, ada benih Elohim, benih Yahweh. Oh, istilahnya apalah istilahnya? Benih ilahi, benih muter-muter aja cepat lah, tunjukkan. Kenapa emosi sekali sih? Iya, kamu muter-muter sehingga orang jenuh Otaknya dia ini otak batu hitam nih. Sabar dulu lah. Otak batu hitam. Nah, ternyata dalam original text-nya
Jangan menghujat. Dalam original text-nya, teman-teman, di sini ada benih, ya, benih ilahi. Strong kodenya 4690. Apa benih ilahi? Benih Allah Elohim ini apa? Loh, kalau kita cek, ternyata dalam original text-nya adalah 4690 sperma. Jadi jelas-jelas teman ya, bahwa di sana dalam kandungan Bunda Maria ada sperma Yesus, ada sperma Roh Kudus, ada sperma Elohim. Makanya dari itu saya tidak berani mengatakan bahwa bundanya Yesus ini adalah Salome, ya, satu lubang rame-rame, karena saya tidak mengatakan itu. Tapi dalam narasi di situ bahwa Roh Kudus ini tidak dipisahkan dari Bapaknya, dari Elohim itu, ya kan, karena mereka ada tiga pribadi, satu hakikat. Nah, ketika Bunda Maria hamil itu dikeroyok. Gampang kok sebenarnya. Kok diulang-ulang dari tadi, kurang puas ya, menghina ya? Loh kok ya apa, saya tidak menghina pakai data loh. Ya begini, data itu. kalau kamu sudah bernarasi tadi, beri kesempatan kita menanggapi, jangan kamu putus. Nggak perlu ditanggapi, ini bahasa Indonesia kok jelas. Oh, nggak boleh. Apa yang di bahasa Indonesia kecuali bahasa Yunani oleh anda tanggapi. Jadi kayak fotonya mama kamu. Jadi kita tidak perlu, sebenarnya tidak perlu ditanggapi, ini tinggal oh iya. Karena saya juga tidak menafsir, tidak menjelaskan. Saya tidak menafsir loh. Fotonya mama kamu itu cium aja di sana. Kamu diskusinya udah berapa lama sih, Baal? Jadi saya ini Islam itu ya, sebuah narasi. Islam itu tidak boleh menafsir, tidak boleh menjelaskan, tidak boleh framing, tidak boleh menghujat. Kita hanya membacakan saja. Ternyata di sana ada sperma. Kayak itu nggak mampu berdiskusi, mentalmu belum mampu berdiskusi. Emosi segitu Bukan, karena kamu hanya mau berbicara doang, tapi orang lain nggak kamu beri kesempatan, itu namanya kamu emosi. Iya, sebenarnya kamu tidak tinggal gini aja, ginting. Diskusi. Ginting sebenarnya ini kan karaktermu seperti itu. Emosi. Jadi teman-teman, Buat baju hitam kayak fotonya mamanya, kayak emosi semua lihat. barangnya mamanya. Dan kroyok Kita deh. mau diskusi. Dicium. Tapi anehnya Lihat, ketika menanggapi kroyok semua. Kayak tete mamanya, kayak mamanya itu. Aduh, Baal, ketawamu aja udah sumbang. Karena kamu sudah terkejut. Itu loh di bawah ada tulisan Salome di bawah loh, bukan saya loh. Enggak masalah. Ya pertanyaannya, tolong jelaskan kenapa ada sperma Bapak, kenapa ada sperma Bapak, ada sperma Roh Kudus, ada sperma Yusuf, sperma Yesus, silahkan. Gimana di di ayat berapa? Ih, sudah dibuka, lihat aja lagi. Oke, silakan. Kayak fotonya mamanya yang dicium di situ. Itu benih Elohim itu kan ada strong numbernya, Bang. Iya, Islam tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh menjelaskan, Islam tidak boleh framing, Islam tidak boleh menghujat kitab-kitabnya orang ya. Baik kitab Hindu, kitab Buddha, kitab Konghucu, Yahudi maupun Kristen. Kita hanya membaca aja. Ternyata di dalam kandungan Bunda Maria ada sperma loh. Emosi segitu sih, emosi. Ya silakan, kenapa ada sperma, silakan. Baju hitam kayak ayat berapa supaya kita buka? Iya, lagian suruh siapa, Pak Ginting? Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Roh Kudus. Nah, kalian menyerang terus tapi nggak berani kesempatan menjawab. Enggak, tadi itu kan teman Anda itu kan bilang seperti itu. Siapa teman saya itu? Yesus, Bapak itu namanya adalah Yesus, kan Aduh, gitu kan? Bang, Anda coba mengiyakan. dengar, Bang, coba dengar ya. Yang diskusi itu kan kita. Kenapa harus orang lain dimasuk-masukkan? Abang tahu diskusi artinya kan? Tapi Bang Ginting kan juga mengiyakan bahwa nama Bapak itu adalah Yesus tadi. Iya, namamu yang engkau berikan kepadaku benar. Tapi aku tidak pernah mengatakan Bapak itu adalah Yesus itu. Yang jujurlah kita lah, nggak usah menang-menangan lah diskusi. Enggak, coba jujur, Bang Johar Saya jujur Silitonga dari itu. tadi. Anda yang Bang jujur Johar, dari jujur. berarti Anda tidak sepaham dengan Bang Johar Silitonga tadi? Mungkin Bahwa ada yang tidak sepaham, makanya saya ingin klarifikasi ucapannya apa. Yesus adalah Bapak itu sendiri, adalah Elohim Saya itu tidak sendiri. setuju dengan itu. Saya tidak setuju dengan itu. Oh ya, oke, silakan lanjut. Ya. Tapi Anda kan setuju, Anda kan Tritunggal.
Tiga pribadi satu hakikat. Enggak, kita beginilah ya. Iya kan? Oh iya, udah mengaku dia. Anak-anak lah diskusi santai. Berarti betul dia Tritunggal. Nah, ketika Roh Kudus menghamili Bunda Maria, Bapa juga ikut menghamili, Yesus juga menghamili. Gampang kok sebenarnya. Orang yang sudah pergi, tapi Anda masih kepanasan. Apa sih? Orangnya sudah pergi. Kamu jelaskan saja kenapa di dalam Bunda Maria ada sperma, silahkan. Anda tadi kalah diskusi sama dia sehingga limpahannya ke saya. Apa sih kamu kalah apa sih? Dia kalah diskusi dengan orang. Apa sih? Gini kok malah curhat. Iya curhat lah. Di bawah loh, Ginting panik di bawah deh, Salome katanya. Aku ketawa itu loh. Kata-kata saya saja santai. Oke, lanjut Ginting. Kenapa di dalam Bunda Maria ada sperma? Silahkan. Islam tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh menjelaskan, Islam tidak boleh framing, Islam tidak boleh menghujat. Kita hanya membacakan saja. Ternyata dalam tubuh Bunda Maria ada sperma. Silahkan. Bola ayat. Oke, ayat berapa itu? Di mana? Ginting panik katanya di bawah tuh. Salome tanya di loh, sudah saya tunjukkan, baca jelas sesuai, ada original tag-nya, ada strong kodenya. Sudah sebutkan aja di mana. Oh enggak, kalau kamu sudah mau tadi kamu bilang saya bantah. Mau bantah apa kamu tidak tahu? Enggak berani. Oke, saya bantah. Dia tanya ayatnya lagi. Jospen, Silakan Jospen. Ini nunjukkan ayat. Satu Yohanes berapa tadi? Satu Yohanes. Dia mau bantah tapi nggak tahu. Sudah ditampilkan tadi Bang Ginting. Iya. Yohanes 3:9 mungkin ya. Lupa. Panas artinya, panik. Saya tanya di ayat berapa? Ditanya lagi, Bang. Hostnya udah ngomong 7 kali itu. Saya tanya lagi sekali di ayat berapa? Oh, tanya yang 9 kali lagi deh. 1 Yohanes 3:9. Waduh. Berapa? Chef, Surya Chef dihadap sperma ya. Berapa? Tanya lagi, ya Allah. Kamu mengganggu ya aja kawan yang bicara, kamu ngomong, jadi gak kedengaran. 1 Yohanes 3:9. Waduh, Bang Ginting. 1 Yohanes, iya. Saya tidak menghujat ya, hanya membacakan saja. Ternyata dalam tubuh Bunda Maria ini ada sperma ya, silakan ya. Sebentar Bang, saya mau baca jangan. Ya kamu kan masih cari. Anda tadi kan menampilkan bahasa Yunani, Bang Ginting. Iya. Coba. Saya baca dulu. Ya, strong numbernya nanti Ben Elohim itu apa gitu ya. Sambil tetap layar dulu teman-teman, tetap layar. Leporenya. Absen teman-teman biar digarungkan. Di sini ada kata sperma ya, strongnya G4690 benar ya? Iya, Ben Elohim itu. Kita buka ya. Sip. Nah ini. Di sini sperma, ini bahasa Yunani ya, sperma. Bukan bahasa Indonesia ya. Sperma itu ya sperma Pak Ginting. Dengar dulu Bang. Abang ngerti homonim enggak? Coba lah ya. Di sini ya bahasa definisinya seed ya, seed, benih. Iya. Ya sebentar dulu, sebentar. Ulang-ulang sama aja nggak berubah. Ya dengar dulu seed. Udah tuh commonly of cremis, makanya aku nggak ngerti bahasa Inggris. Kesempatan orang berbicara, jangan diganggu dengan suara-suara. Enggak, masalahnya salah dalam melafalkan itu kan salah. Oh ya, saya kan nggak ngerti, kalau saya salah diajari nggak apa-apa, saya mohon maaf. Oke ya. Iya. Sekarang seed artinya apa? Bahasa Inggrisnya Bang, coba lah. Benih itu sperma nggak? Sperma. Iya, dikatakan benih dengan sperma. Kodenya tadi spermatos. Iya. Oke, kalau gitu nggak bisa menjawab, saya pakai data aja ya. Gantian. Saya bilang tadi mau menjawab. Benih padi sperma nggak itu? Ini benih padi bukan sperma, tapi ini manusia ini. Ini Yesus masa dari padi. Kawur aja. Makanya penggunaan kalau manusia ini, oke, kita pakai data aja ya di sini ya. Ini kalau bicara manusia bukan. Oke, di sini ya. Sini dengar dulu.
Ini ya, kalau bicara benih kepada manusia ini berbicara sperma. Sabar dulu. Sudah berbicara panjang lebar, aku diam. Enggak, masalahnya kau bertanya terus, makanya saya mau jelaskan. Ketika aku berbicara, kamu terus ngomong, kenapa? Enggak, kamu ini diberi kesempatan malah bertanya balik terus.